Normalnya gimana dok? Nah ini sekarang kita mulai masuk klasifikasi tekanan darah di office blood pressure atau di klinik atau di rumah sakit. Normalnya kita di bawah 130/85. Ya, ini normalnya. Ya, ini benar-benar optimal atau normalnya. Ya. Nah, kita udah mulai mengenal nih dok, nama istilahnya normal tinggi. Normal tinggi itu adalah 130 sampai 139, ya, dan atau tekanan darah diastoliknya 85 sampai 89. Ya. Dok, emang kenapa sih kita butuh prehipertensi atau normal tinggi seperti ini? Hati-hati dok, kita kalau bicara hipertensi bukan cuma sekedar batasan angka. Oh, di bawah 130, 120, 140 aman, di atas 140 nggak aman. Masalahnya ada daerah abu-abu yang berupa normal tinggi ini udah cikal bakal seseorang ini akan mengalami hipertensi. Kalau kita nggak deteksi dari normal tinggi ini, dan kita nggak intervensi lifestyle seseorang dari normal tinggi ini, dia akan lama-lama jatuh dalam kondisi hipertensi derajat 1. Dan ketika udah mengalami hipertensi derajat 1, ya otomatis kita harus lebih intensif penggunaan pelaksananya, baik itu lifestyle atau obat-obatannya. Ya, ini catat ya. Jadi ini kalau teman-teman baca ntar banyak nih, dari ESC, dari GNC 8, dari dari AHA, itu bisa beda-beda ya, nggak sama. Tapi Indonesia menggunakan patokan dari International Society of Hypertension. Patokannya seperti ini. Ya. Oke, nah teman-teman lihat, saya ketemu pasien hipertensi derajat 1, nih 145/95, obatin nggak? Oke, betul, nggak langsung kita obatin. Kenapa? Karena masih mungkin lifestyle, ada yang bilang lifestyle, edukasi lifestyle. Sebenarnya pastiin dulu dok, ya bener, nah bener Dedi, betul. Cek ulang dulu, ya bener nggak nih hipertensi segitu, ya. Kalau lah, katakanlah orang normal diulang boleh 3 tahun kalau memang dia dalam kondisi normal. Tapi kalau di sini nih 130 sampai 159 atau 85 sampai 99, coba lagi tensi lagi ya di kesempatan berikutnya. Ya, nggak buru-buru kita periksa. Jangan-jangan dia ketakutan ketemu kita. Ya. Atau mungkin dia lagi capean, jadi periksa lagi nanti setelahnya, mungkin kunjungan selanjutnya 1 bulan kah, ya, atau setelah 2 minggu kah, ya. Sama, isu pun juga sama, 160/100, sebisa mungkin kita konfirmasi ulang, ya, minta pasien datang lagi, Pak, saya minta Bapak datang khusus untuk periksa ke saya lagi, ya, 2 minggu lagi deh, atau seminggu lagi deh, ya. Kalau masih tetap tinggi juga, oke, nanti kita pertimbangkan next selanjutnya, next step-nya. Oke, udah 2 kali cek, confirm, ya. Langsung obatin nggak? Nah, kalau kita mau obatin hipertensi, ya ideally kita juga harus melihat masalah-masalah lainnya. Hipertensi itu adalah pintu masuk kita, dok. Ya, kesempatan kita untuk mendeteksi penyakit-penyakit lainnya. Hipertensi itu is the tip of the iceberg. Ya, tugas kita sebagai dokter itu adalah mencari hidden risk yang nggak kelihatan juga, dan kita mencegah kerusakan lebih parah. Contohnya apa? Nah, kalau kita bicara pasien-pasien dengan hipertensi, tadi balik lagi, kita harus bicara mengenai HAMOP, ya, atau hypertensive mediated organ damage. Nah, tadi kita udah tahu kan, kerusakan yang diakibatkan oleh hipertensi bisa kena jantung, bisa kena ginjal, bisa kena mata, bisa kena fungsi-fungsi otak dan lainnya. Ya, gimana sih cara kita penapisan dasar yang bisa kita gunakan? Simple sebenarnya. EKG kan gampang. Ya. Pada pasien-pasien hipertensi, ya walaupun mungkin saya tahu ya, kalau di puskesmas kalau kalian menerapkan seperti ini sih namanya agak konyol juga, memang pasien-pasien hipertensi semua di EKG itu agak susah. Tapi coba aja dok, bikin suatu acara gitu, suatu event ya, bukan clinical sehari-hari, event. Kumpulin semua pasien hipertensi, memang didedikasikan, memang pasien pada saat itu dikumpulkan buat di EKG. Kenapa? Kalau misalkan ternyata EKG-nya ternyata menggambarkan LVH atau LV hipertrofi, itu bisa dirujuk ke dokter jantung untuk dievaluasi lebih lanjut. Ya, dari mana? Kalian bisa baca ntar menggunakan Sokolov-Lyon kriteria atau Cornell voltage kriteria, atau nanti kalian bisa baca lagi berbagai macam kriteria EKG menunjukkan LVH atau LV hipertrofi. Ya, buat pasiennya beruntung karena mereka mendapatkan mendapatkan data dan mendapatkan gambaran diri mereka supaya lebih aware lagi. Buat kalian, data tuh mahal. Ya, buat kalian penelitian, buat kalian nanti untuk sekolah ke jenjang selanjutnya, itu bisa jadi ide. Ya, jadi
gunakan kesempatan kalian untuk pelayanan ke masyarakat, sekaligus juga untuk kalian itu bisa membuat sesuatu dari hasil-hasil tersebut, ya, paper contohnya. Oke. Nah, apalagi kita harus cari risk factor-nya, ya. Risk factor-nya apa aja? Karena kita tahu bahwa hipertensi itu sebanyak 50% itu dia nggak mungkin berdiri sendiri. Dia biasanya diikutin oleh masalah-masalah lainnya. 15-20% dia punya DM, ya. 30% dia punya dislipidemia, ya. 40% dia obesitas biasanya, Dok. Minimal overweight, ya. Apalagi dia mungkin 25% punya asam urat. Dan 40% punya metabolic syndrome. Apa itu metabolic syndrome? Ya, pasien gemuk, hipertensi, resistensi insulin, high triglyceride, low HDL LDL, ya, low HDL kolesterol, ya. Ini adalah metabolic syndrome. Nanti ke depannya saya akan lagi proses membuat buku metabolic syndrome. Nanti mungkin teman-teman boleh check out. Belum selesai. Oke. Nah, kalau tadi nih ya, tadi apa aja sih risk factor-nya? Ya, teman-teman boleh catat nih, ada jenis kelamin, ya. Contohnya apa? Laki-laki nih. Laki-laki itu pasti memiliki resiko untuk hipertensi lebih tinggi daripada perempuan. Kenapa? Karena secara hormonal berbeda. Usia tua, ya, merokok, kolesterol total dan HDL, asam urat, diabetes, overweight atau obesitas, riwayat keluarga, cardiovascular disease, ya. Riwayat keluarga atau orang tua dengan onset dini hipertensi, artinya di bawah 50 tahun atau pada saat usia 30-40 tahun, ya. Menopause onset dini, pola hidup inaktif, faktor psikososial, sosioekonomi, denyut jantung. Ya, di mana kalau kalian lihat nih, kalian lagi diem nih ngeliatin ini, lagi ngeliatin slide presentasi ini, terus kalian cek, wah, kok rate saya 100-an ya, padahal lagi diem doang. Nah, ya, coba lihat-lihat ya, itu udah resiko tuh. Kenapa? Biasanya pasien-pasien atau orang-orang yang sedentary lifestyle, ya, orang-orang yang memang kurang olahraga, seperti itu. Nah, apa sih fungsinya kita ngecek risk factor tersebut, HAMOT tersebut, Dok? Karena nanti akan mempengaruhi kapan kita harus mengobati pasien. Ya. Pertama-tama kita harus klasifikasi dulu, Dok. Resiko seseorang itu klasifikasi resiko berdasarkan tadi faktor resiko dan HAMOT. Ya. Kalau katakanlah saya kasih contoh, pasien dengan tensi 145/95, ya, dan dia katakanlah udah memiliki, dia udah gemuk, ya, udah tua di atas 50 tahun, lalu dia juga merokok, ya, udah masuk kategori resiko tinggi, ya. Ada resiko rendah, misalkan dia nggak punya apa-apa, dia tensi tinggi 135/86. Nah, apa yang berbeda? Yang berbeda nanti adalah tata laksananya, ya. Ini kalau misalkan resiko rendah, resiko sedang, kalian bisa menggunakan skor, ya, skor kriteria, kalian bisa lihat di sini. Nanti sama saya akan kasih bukunya, Dok. Ya, nanti saya akan kasih bukunya, saya nggak akan jelasin detail banget di sini, ya, karena menurut saya memang kurang praktikal. Tapi kalau kalian mempelajari lebih lanjut untuk dalam ranah penelitian, sangat bagus untuk digunakan. Ya, nanti saya akan kasih bukunya aja, nanti saya akan titip ke panitia di akhir ya, jadi stay tune sampai akhir. Oke. Nah, saya akan mempermudah proses kalian untuk melakukan pemberian obat di sini.